Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula la quwwata billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita di sini, ada Ustadz Taufikur Rahman, ada Ustadz Mahfudin, dan Ketua DKM kita Bapak Surani, dan yang lain-lain ada Bapak Komar, serta para jamaah kaum muslimin dan muslimat, adik-adik para santri Masjid Jami Al-Hidayah yang kami hormati dan kami muliakan. Sehat semuanya? Waktu demikian cepat ya. Kita berada di akhir-akhir dari perjalanan spiritual kita di tempat ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat tarawih. Alhamdulillah di tempat ini termasuk stabil. Saya melihat gairah semangatnya untuk beribadah ini sudah mulai tumbuh. Ini kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita di sini yang dengan kesabarannya terus membimbing kita. Guru-guru kita ini adalah bagaikan pelita penerang dalam kehidupan. Kalau mereka tidak ada, mungkin kita tidak akan bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Tidak akan mengerti mana yang hak, mana yang batil. Kita doakan guru-guru kita tetap sabar dan istiqamah membimbing kita. Karena guru-guru inilah yang menuntun kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kali ini sedikit kita akan membahas tentang fungsi hati diciptakan. Nah, sebagaimana biasa supaya pemahaman kita meresap, merasuk ke dalam jiwa, diolah dalam pikiran yang sehat, kita bersyair ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di antara perangkat badan paling berharga wahai kawan, yaitu hati, mari perhatikan. Jangan sampai kita abaikan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Fungsi hati diciptakan adalah untuk menumbuhkan keimanan dan keikhlasan, kesabaran dan ketakwaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bila hati ada keimanan, makin dekat Allahur Rahman. Dengan penuh ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Salatullah salamullah ala taha lillah. Salamullah ala yasin habibillah. Bila hati ada keikhlasan, hidup terasa tiada beban. Tugas apapun dilaksanakan dengan penuh ketulusan. Salatullah sallallahu ala taha. Salatullah
salamullah ala Yasin. Bila hati ada kesabaran, dihadapi penuh ketabahan, apapun saja bentuk ujian yang datang dari kiri dan kanan, salatullah ala Taha Allah ala Yasin. Bila hati ada ketakwaan, hidup dalam kepatuhan, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan, salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah Alhamdulillah, terima kasih. Sedikit diperbaiki ya. Salatullah salamullah, bukan salamullah, kan salam. Salatullah salam, bukan salatullah salamullah. Salatullah salamullah, enggak ada itu. Ngarang itu. Salatullah salam, kan salam. Salawat dan salam. Insyaallah yang memperhatikan tadi, menyimak, memperhatikan dengan kejiwaan yang dalam, yang tulus, akan ada pencerahan dalam diri kita. Dalam tubuh kita ini banyak perangkatnya, banyak bagian-bagiannya. Ada kaki, ada paha, betis, tangan, perut, dada, leher, kepala, dan seterusnya. Nah, di antara perangkat badan itu ada namanya perangkat batin. Perangkat batin itu ada pikiran dan ada hati. Nah, yang paling disorot adalah hati. Ini perangkat batin. Dalam diri kita ada hati. Hati itu yang selalu berbisik-bisik. Setiap kita ada suara hati. Yang tahu suara hatinya kita sendiri. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu dalam hatinya mencintai saya apa membenci saya, kan nggak tahu saya. Mudah-mudahan sih cinta sama saya ya. Jangan sampai ada benci, mungkin karena maaf bacaannya kepanjangan, umpama ya. Mohon maaf kalau gitu, kalau ada demikian ya. Kan kita nggak tahu apa isi hatinya. Tapi kita disuruh untuk berhusnul dan berbaik sangka. Selama orang itu ngomongnya bagus, sikapnya bagus, berarti itu insya Allah orangnya hatinya baik. Ya jemaah ya. Masalah hatinya dia kenapa ya urusan kepada Allah. Kita hanya melihat zahirnya, kenyataannya. Ya, karena memang umumnya apa yang keluar dari mulut itu yang keluar dari pikiran. Apa yang keluar dari pikiran itu yang keluar dari hati. Nah, kita ingin mengetahui apa tuh fungsi hati. Karena hati ini akan menjadi penentu dalam semua amal ibadah kita. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Hati itu bagaikan raja. Kalau rajanya adil, rakyatnya akan sejahtera. Kalau rajanya zalim, rakyatnya akan sengsara. Iya betul. Kalau hatinya kotor, hatinya kusut, maka anggota tubuh ini akan mengalami hal yang sama. Ya, sikapnya nggak bagus, bahkan pikirannya nggak bagus, itu timbul dari hati yang busuk, hati yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita setampan apa, secantik apa, sekaya apa, enggak dilihat. Yang dilihat adalah dua, hati dan amal perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila
ajsamikum. Terus Allah sudah melihat bentuk tubuhmu. Kemudian Allah melihat walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kondisi hatimu dan amalmu. Benar ya hadisnya ya? Innallaha la yanzuru ila apa Ustaz lupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, betul ya? Walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah tidak melihat ibu-ibu secantik, mungkin secantik bidadari, bapak seganteng Nabi Yusuf, nggak dilihat itu. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Apakah hati ini bersih, apa kotor? Kalau hatinya bersih, Allah sangat suka, Allah sangat senang. Ya. Nah, supaya hati ini berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, kita harus mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Apa itu? Keimanan, keikhlasan, kesabaran dan ketakwaan. Ini sifat-sifat terpuji. Ada 4 isi hati yang difungsikan setiap hari. Apa itu isi hati kita? Keimanan, keikhlasan, kesabaran dan ketakwaan. Ini ilmu, diingat. Karena manusia itu gampang lupa. Ini ciri-ciri hati yang bersih. Bersinar tuh hati, berkilau. Allah ridha melihat hati seperti itu. Itulah hati yang bermakrifat itu. Hati yang bermakrifat itu mengenal Allah itu bila di hatinya memiliki 4 unsur pokok ini. Hatinya beriman, hatinya ikhlas, hatinya sabar dan hatinya bertakwa. Kalau dalam hati kita ada iman, maka kita pasti dekat kepada Allah, pasti. Ini contohnya nih. Kita ini insya Allah termasuk orang yang dekat kepada Allah. Karena hati kita beriman. Walaupun ngantuk, capek, lelah, tetap kita berjuang untuk datang di rumahnya. Kalau kita gak ada iman, sedikit pun gak akan tertarik masuk ke masjid. Jangankan masuk masjid, lewat di masjid aja males. Karena hatinya gak ada iman, gelap. Tapi kalau hatinya ada iman, ada panggilan ilahi di situ. Gak mau tahu, mau hujan kek, mau geledek kek, ya, mau capek kek, mau lelah, tetap sami'na wa ata'na. Kira-kira jamaah di hati kita ada iman gak nih? Koreksi. Imannya sejauh mana ini? Kan ada levelnya tuh. Ada yang iman katanya, berkatanya doang. Ada yang iman sebenarnya. Itu sampai iman hakikat namanya. Iman hakikat itu cintanya hanya kepada Allah. Sampai segitunya tuh loh. Dia gak punya cinta, hanya cintanya kepada Allah. Kita belajar nih, tingkatkan iman kita sampai iman kita sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hendaknya hati itu difungsikan harus ada keikhlasannya. Apa itu keikhlasan? Kemurnian, kebersihan dalam beribadah kepada Allah. Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berumah tangga ikhlas karena Allah ta'ala. Saya berpuasa ikhlas karena Allah ta'ala. Saya mencintai suami ikhlas karena Allah ta'ala. Saya mencintai istri ikhlas karena Allah ta'ala. Ini anak muda nih, saya mencintai pacar, saya mencintai pacar ikhlas. Ikhlas? Gak ada mencintai pacar mah, gak boleh ya. Gak ada, bahaya tuh. Ya, jangan pacaran ya. Pacarannya kalau sudah nikah, itu pacaran yang enak itu. Ya, jangan pacaran ya. Pokoknya apapun yang baik-baik
niatkan lillahi ta'ala, maka semuanya 24 jam akan menjadi amal soleh dan amal ibadah bagi kita. Setuju jamaah? Dan niat ikhlas itu penting banget jamaah ya. Ketika kita niat ikhlas, Masya Allah, tugas apapun terlaksana, nggak ada beban. Capek nggak terasa, lelah nggak terasa karena kita ikhlas. Beda kalau hatinya ngedumel, yang ringan jadi berat, apalagi yang berat tambah puyeng. Tapi kalau kita ikhlas, yang berat ringan, yang enteng apalagi lebih ringan. Ini solusi jamaah. Menghadapi apapun, melaksanakan apapun tugas itu lillahi ta'ala. Kemudian berikutnya, hati difungsikan untuk bersabar. Sabar itu bukan di mulut. Kalau mulut semua orang bisa ngomong, sabar kamu. Hatinya sabar enggak? Kalau hatinya masih dongkol, masih benci, masih kasar, itu belum sabar itu. Jadi hati yang sabar itu hati yang tabah, kuat menghadapi apapun. Tidak mudah goyah. Ya, menghadapi ujian, badai kehidupan, tabah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun. Semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk dihadapi sebagai ujian. Apakah kita lulus atau gagal menghadapi ujian. Terakhir, hati ini paling puncak nih. Hendaknya kita bertakwa. Gimana caranya agar hati kita bertakwa? Penuhi 3 unsur tadi. Hatinya harus beriman. Hatinya harus ikhlas. Hatinya harus sabar. Kalau kita memiliki 3 unsur ini, maka kita mendapatkan ketakwaan dalam diri kita. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Mudah, sanggup dan mampu melaksanakan perintah Allah, dan mudah, sanggup dan mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu nggak kenal capek. Sholat 5 waktu nggak capek. Tambah sholat sunnah. Puasa sebulan capek tapi nggak dirasa. Nanti setelah itu puasa lagi, sunnah, Syawal, Senin, Kamis dan seterusnya. Insya Allah kalau kita hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua terasa indah pada akhirnya. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.